yaitu tata cara atau kaifiyah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Abu Hurairah, yang mana hadis Abu Hurairah ini berisikan tentang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa yang meminta perlindungan dari 4 perkara. Yang mana 4 perkara tersebut adalah perkara yang amat besar, sehingga kita diperintah oleh Rasulullah untuk berlindung dari 4 perkara tersebut. Nah, kita baca hadisnya, kemudian kita lanjutkan pembahasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, dia membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih. Kemudian wa fi riwayatin li Muslim, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, yaitu apabila salah seorang di antara kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, lalu membaca doa tersebut. Taib. Melanjutkan pembahasan kemarin, bahwasanya di antara faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang sholat itu diperintahkan untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini, yang mana dia membaca doa ini fit tasyahud al-akhir min kulli salatin fardhan wa nafla. Dia membaca doa ini pada tasyahud akhir, ya, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, salat nafilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, ya, Nabi juga berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Sehingga apa? Sehingga terkumpul 2 hal, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Nabi perintahkan dengan sabdanya dan juga Nabi kerjakan, Nabi lakukan. Maka ini sebuah perkara yang amat besar, ya, sehingga Nabi kita melakukan, mengerjakan, yaitu membaca doa ini, memohon kepada Allah agar dilindungi dari 4 perkara. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan akan urgensi atau pentingnya kita meminta perlindungan dari 4 perkara tersebut. Ya, karena seseorang yang mendapatkan perlindungan dari Allah dari 4 perkara tersebut, maka dia akan menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah wal jumhur min ahlil ilmi ala istihbabi hadzal du'a. Jumhur atau mayoritas dari ahlul ilmi
menjelaskan bahwasanya membaca doa tersebut adalah hukumnya mustahab. Ya, hukumnya apa? Mustahab, yaitu dianjurkan. Fayakunul amru lin-nadbi wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad 'allama al-ummata da'awatin katsiratan yad'una biha ba'da at-tashahhud al-akhir. Jadi pendapat yang pertama, yaitu jumhur dari ahlul ilmi mengatakan hukumnya adalah mustahab, dianjurkan membaca doa ini. Ya. Dan Nabi banyak mengajarkan doa-doa kepada umat ini yang itu diperintahkan untuk dibaca ba'da tasyahud al-akhir. Pendapat yang kedua, wa qalatiz zahiriyatu bil wujub. Pendapat yang kedua mengatakan membaca doa tersebut hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wa bihi qala Tawus Ibnu Kaisan al-Yamani li fi'li an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bih. Dan ini yang dikatakan oleh Tawus, yang mana membaca doa ini diwajibkan karena memang Nabi melakukannya dan memerintahkannya, sebagaimana Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi Nabi mengerjakannya dan Nabi memerintahkannya. Makanya dihukumi wajib membaca doa tersebut. Wa ikhtara hadzal qawla Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dan di antara ulama yang mengatakan bahwasannya membaca doa ini adalah wajib, hukumnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa qala innal qawla bil wujub qaulun qawi lil amri biha. Pendapat yang mengatakan bahwasanya membaca doa tersebut itu hukumnya wajib adalah pendapat yang sangat kuat lil amri biha, dikarenakan memang ada perintah untuk membaca doa yang berisikan permohonan agar dilindungi dari 4 perkara. Apa aja itu 4 perkara? Berlindung dari azab Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, fitnah jeleknya Dajjal, ya. Ini perkara yang besar ini. Ini perkara yang sangat besar. Wa qad akhraja Muslimun min tariqi Abi Zubair an Tawus an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surah minal Qur'an. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Zubair, dari Tawus, dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajari para sahabat doa ini. Doa berlindung dari 4 perkara. Nabi mengajarkan doa ini seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran. Yaqul, Nabi mengatakan, qulu Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam ila akhiril hadis. Itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, qulu, bacalah, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya. Qala Muslim Ibnu al-Hajjaj, balaghani
anna Tawusan qala li ibnihi. Ya, ada sebuah athar yang menjelaskan bahwasannya Tawus pernah berkata kepada anaknya, ada auta biha fi salatika. Jadi Tawus bertanya kepada anaknya, apakah kamu membaca doa ini dalam salatmu? Faqala la. Lalu anaknya menjawab apa? Aku enggak baca doa ini. Aku enggak baca doa meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Lalu Muslim atau Tawus ya, Tawus berkata a'id salataka. Ya, a'id salataka. Apa artinya a'id salataka? Ulangi lagi salatmu. Ya, lianna Tawus rawahu an 3 atau 4 atau kama qala. Wa zahiru dzalika anna Tawusan ya'taqid wujub hadha ad-du'a. Kenapa Tawus memerintahkan atau nyuruh anaknya yang enggak baca doa tersebut untuk mengulangi sholatnya? Karena Tawus itu berkeyakinan bahwa membaca doa tersebut hukumnya wajib. Wa ka'annahu tamassaka bi dhahiril amri bih. Sehingga apa? Tawus ini berpegang teguh dengan perintah yang ada dalam hadis tersebut. Ya. Wa yuhtamal an yakuna amru ibnihi bil i'adati taghlidhan alayhi li'alla yatahawan bitilka ad-da'awat fayatrukuha fayahrum faidatuha wa thawabuha. Jadi kemungkinan yang pertama, Tawus punya keyakinan bahwa membaca doa tersebut hukumnya apa? Wajib. Ada kemungkinan yang lain, ya, Tawus memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholatnya dikarenakan anaknya tidak membaca doa yang meminta perlindungan dari 4 perkara taghlidhan alaihi. Taghlidhan itu artinya benar-benar mengancam gitu loh ya, agar tidak meremehkan, ya, agar tidak apa? Meremehkan, sehingga apa? Tidak pernah baca, karena dianggapnya apa? Sunnah aja. Akhirnya sudah nggak dibaca, maka ditaklid, ya, dikerengi gitu loh ya. Ayo baca, kalau nggak baca ulangi sholatmu. Nah ini benar-benar diperingatkan gitu, taklid ya, peringatan yang keras. Ya, karena kalau dia meremehkan, menggampangkan, bermudah-mudahan, akhirnya nggak dibaca. Dan kalau nggak dibaca, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pahala dan juga keutamaannya. Ya, kalau nggak dapat keutamaan dan pahalanya ya rugi. Ya, makanya di sini Tawus memberikan peringatan yang keras pada anaknya yang tidak membaca doa tersebut dalam sholatnya. Ya. Baik, jadi intinya di sini ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat dan muallif di sini tidak memberikan tarjih, tidak memberikan mana pendapat yang lebih kuat. Ya. Yang jelas ada yang berpendapat mustahab dan ada yang berpendapat wajib. Ya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, kalau ada perintah dari Rasulullah, sunnah qauliyah dari Rasulullah, ya kita kerjakan. Ya, kita amalkan. Apalagi kita ini sedang mengamalkan sebuah sunnah yang di situ untuk masa depan kita.
yaitu jangan sampai terkena azab kubur, azab neraka jahanam, fitnah, ujian dunia, kehidupan, kematian, ya. Kemudian juga fitnah dajjal. Ini kan perkara-perkara yang penting, ya. Ya, kalau dianggap sunnah kemudian ditinggalkan karena ditinggalkan itu nggak berdosa, akhirnya apa? Ya kita nggak dapat keutamaan dari membaca doa ini. Iya, maka sebisa mungkin kita mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-53. Cukup banyak ya ternyata ya. Baik. Yang mana hadis yang ke-53 dari pembahasan sifat salat Nabi, atau hadis yang ke-319. Itu bayanu syai' min ad'iyatis shalah. Bayanu syai' min ad'iyatis shalah. Itu penjelasan tentang doa-doa, ya, dalam salat. Di sini ada hadis Abu Bakar As-Siddiq. Ini luar biasa ini hadisnya ini ya. Coba kita perhatikan. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau, annahu qal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ini berkata kepada siapa? Berbicara kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang aku ucapkan, yang aku berdoa dengan doa tersebut dalam sholatku. Jadi Abu Bakar minta diajari apa? Diajari doa, permohonan kepada Allah yang aku baca doa tersebut dalam sholatku. Qal, kemudian berkata, qul, bacalah, ucapkanlah, atau berdoalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi Abu Bakar meminta kepada Rasulullah agar diajari sebuah doa yang dia baca dalam sholatnya. Lalu Nabi mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampuni dosa-dosaku dengan ampunan yang berasal dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Ya. Dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Taib. Yang diajari siapa ini? Abu Bakar. Diajari apa? Doa. Doa tentang apa ini? Memohon ampunan. Padahal Abu Bakar itu orang yang paling mulia setelah Rasulullah. Itu masih diajari oleh Rasulullah untuk memohon ampun kepada Allah. Sahabat yang paling mulia. Apalagi kita ini ya. Apalagi apa? Kita ini. Banyak dosanya ini kita ini. Jadi Abu Bakar tersebut meminta kepada Rasulullah agar diajari doa, yang dengan doa tersebut akan dibaca oleh Abu Bakar dalam salatnya. Zahiruhu umumus shalah fi sujud atau fi julusit tasyahud. Yang dibaca dalam salat, ya, yang dibaca dalam salat, maka secara zahir itu bisa dibaca pada saat sujud atau pada saat tasyahud. Wa zahiru sani'il Bukhari annal murad ad-du'a fi akhir tasyahud. Kemudian menurut Imam Al-Bukhari, maksud doa ini dibaca dalam salat itu adalah di akhir tasyahud, yaitu sebelum salam. Fa innahu bawwaba alaihi biqaulihi babud du'a qabla salam. Imam Bukhari itu menulis satu bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan judul bab ad-du'a qabla salam. Jadi satu bab yang judulnya apa? Doa sebelum salam. Iya. Maka doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, ini dibaca di akhir tasyahud sebelum salam, seperti yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Qauluhu inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Aslu zulmi wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Ya, aku menzalimi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Jadi melakukan perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim itu tidak hanya berlaku untuk orang lain, tapi juga ada perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Karena secara asal perbuatan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya dia dianggap berbuat zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Wal ma'na naqasat nafsi haqqaha atau naqastu nafsi haqqaha bidzunub, yaitu aku melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang harusnya, ya, hak bagi diriku ini adalah jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya, jiwa kita ini atau diri kita ini jangan sampai kita perosokkan, jerumuskan dalam perbuatan dosa. Dan ternyata ini zalamtu nafsi zulman katsira, aku menzalimi diriku.
karena menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa. Dan seseorang dianggap melakukan perbuatan dosa itu imma taqsirun fi ada'i ma umira bihi aw irtikabu ma nuhiya anhu. Orang dianggap melakukan perbuatan dosa atau maksiat apabila dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Salat wajib ditinggalkan, dosa apa enggak? Sudah wajib zakat tapi tidak mengeluarkan zakatnya, dosa apa enggak? Jadi meninggalkan kewajiban, ya, atau melakukan apa yang dilarang, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, atau dilarang oleh agama. Apa contohnya yang dilarang itu? Apa contohnya? Saking banyaknya nggak ada yang jawab ya. Bingung ini, banyak yang dilarang ini. Tapi enggak, banyak memang ya. Ada al-kabair itu aja. Berapa itu baru dosa-dosa besar itu ya. Itu melakukan apa yang dilarang. Sudah tahu dilarang, diterjang aja ya. Nah itu juga termasuk dalam kategori dosa, ya, perbuatan dosa. Kemudian dalam doa tersebut, zulman katsiran, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Ai adaduhu, jadi jumlahnya itu sangat banyak. Dan itu kalau kita mau jujur ya memang banyak sekali ya. Mulai balik ya sampai sekarang ini, ada yang umur 30, ada yang umur 35, ada yang umur 40, ada yang umur 45, ada yang umur 50. Ya tinggal dihitung aja itu ya. Baliknya biasanya umur berapa itu? 15 ya. Ya dihitung aja itu. Kalau masih ingat ya. Biasanya saking banyaknya itu lupa. Beda dengan ulama-ulama dahulu atau orang-orang terdahulu, itu bisa ngitung kesalahannya karena sangat sedikit. Sehingga ketika kena musibah itu dia ingat, oh ini dulu karena aku melakukan dosa ini, makanya kena musibah atau kena bala. Nah kita ini saking banyaknya dosa itu loh ya. Jadi nggak tahu ini jumlahnya berapa. Kemudian kalau kena musibah ini gara-gara dosa yang mana gitu ya. Zulman katsiran, melakukan kezaliman yang sangat banyak jumlahnya. Adaduhu wa fi riwayatin li Muslim kabira, zulman kabira, yaitu kezaliman yang amat besar ya. Jadi ada dua riwayat, zulman katsiran sehingga apa? Jumlahnya banyak. Atau zulman kabiran, kezaliman yang amat besar. Jadi melakukan kezaliman yang amat besar terhadap dirinya. Kemudian faghfir li maghfiratan, yaitu perintah. Yang mana di sini maknanya adalah doa meminta, faghfirli ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku di sini maksudnya adalah fastur wa tajawaz, tutupilah, tutuplah rapat-rapat, wa tajawaz, dan ampunilah, maafkanlah. Jadi ketika kita membaca faghfirli, ampuni aku, itu berarti apa? Jangan sampai dosaku dibongkar sehingga orang-orang
tahu apa yang aku kerjakan dari dosa-dosa tersebut. Fastur wa tajawaz, tutupilah dosa-dosaku dan maafkanlah. Artinya ampuni. Ya. Karena kalau nggak diampuni maka diancam dengan siksa atau hukuman. Itu kalau nggak diampuni sama Allah. Ya, kita aja ini kalau di dunia kalau mendapatkan sanksi atau hukuman lalu nggak ada keringanan atau nggak dimaafkan, ya pasti akan dihukum. Tapi kalau kamu saya maafkan, ya sudah, tidak jadi dihukum. Nah ini bayangkan perbuatan zalim kita itu sangat banyak dan juga sangat besar. Mulai akil balik sampai sekarang banyak sekali perbuatan dosa dan kezaliman yang kita kerjakan. Lalu enggak diampuni sama Allah. Apa enggak sengsara? Ya. Wong satu celupan aja itu, satu celupan siksa api neraka itu bisa melupakan semua kenikmatan yang dia rasakan, semua kesenangan yang dia rasakan pada saat hidup di dunia. Orang yang paling bahagia, orang yang paling senang ketika kelak itu dicelupkan satu celupan saja di neraka, itu sudah hilang semuanya. Ini orang yang paling top di dunia, orang yang paling senang di dunia, orang yang paling bahagia. Nah itu baru satu celupan. Apalagi yang khalidina fiha abada, disiksa kekal selamanya di dalam api neraka. Tidak ada istirahatnya blas. Ya. Ini makanya kezaliman yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang sangat banyak ini jelas butuh ampunan Allah. Karena kalau keadilan itu dijalankan, ya berarti tiap dosa itu kita harus bertanggung jawab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kejelekan seberat biji sawi, meskipun seberat apa? Biji sawi, meskipun sangat kecil sekali, kalau enggak dapat ampunan Allah maka kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan jelek tersebut. Berat apa enggak ini? Berat apa enggak? Berat ini, luar biasa ini. Jadi faghfirli maksudnya adalah fastur wa tajawaz, tutupilah dosa-dosaku dan maafkan atau ampuni dosa-dosaku. Maghfiratan di sini pakai nakiro, enggak ada alnya. Li gharadi ta'zim, agar benar-benar kita itu tahu bahwasanya ampunan Allah ini sangat-sangat besar, sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh hamba-hambanya. Min indika, ya, ampunan dari sisimu. Jadi memang benar-benar maghfirah atau ampunan ini berasal dari sisi Allah. Dan ini lebih menunjukkan ampunan ini benar-benar dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah atau manusia. Iya.
Jadi kita meminta ampunan ini kepada Allah, karena yang memiliki ampunan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita meminta kepada yang lainnya. Aw li bayani mahdhi fadlillahi ta'ala bihadhil maghfirah, atau menjelaskan bahwasanya ampunan tersebut adalah benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi, Allah yang ngasih. Padahal kita ini hamba-hamba yang banyak melakukan dosa di siang hari dan di malam hari. Tapi kita meminta ampunan kepada Allah dan Allah ngasih tafadzulan sebagai bentuk karunia Allah kepada hamba-hambanya. Padahal kadangkala kalau kita melihat diri kita ini enggak pantas, ya, enggak pantas. Saking banyaknya dosa tadi, tapi Allah tetap ngasih yang namanya apa? Ampunan tersebut. Ya. Warhamni adkhilni fi rahmatika. Rahmatilah aku, atau masukkan aku ke dalam rahmatmu. Kasih sayang Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini cocok dengan permintaan yang kita panjatkan. Iya, kita meminta apa tadi? Faghfirli, ampunilah aku. Dan Allah itu Al-Ghafur, Maha memberikan ampunan. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Karena Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya, luar biasa kalau ada seorang hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau disayang sama orang tua aja senengnya minta ampun. Kalau yang jadi pegawai disayang sama bosnya, seneng apa enggak? Seneng itu. Baru disayang sama manusia loh itu. Apalagi kalau kita itu disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan urusan-urusan kita, dijauhkan dari kejelekan dan keburukan, terus dibimbing, ya, dikasih hidayah. Luar biasa ini kalau kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa terus, memohon ampunan dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-hadis dalilun ala masyru'iyyati du'a bihadzal du'a fi shalah. Hadis ini menjelaskan disyariatkannya berdoa dengan membaca doa ini dalam salat, imma fi sujud atau fi akhir tasyahud qabla salam. Ya, baik pada saat sujud atau pada saat akhir tasyahud sebelum salam. Wa huwa du'aun 'azimun 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siddiqa. Yang mana doa tersebut adalah doa yang amat agung yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa du'aun syamilun jami'un li anwa'il ad'iyati wa fihi al-i'tiraf bidzanbi. Doa ini mencakup banyak hal
Di antaranya adalah seorang hamba mengakui dosa-dosanya. Apa tadi lafaz doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dia mengakui bahwasanya aku ini banyak melakukan perbuatan zalim, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dia mengakui. Wa anna jami'al khalqi ajizuna an maghfiratihi, dan seluruh makhluk, semua manusia tidak bisa memberikan yang namanya ampunan. Meskipun ada yang pernah mengkomersilkan yang namanya apa? Ampunan. Dosamu banyak maka bayar 500 juta. Oh, gak bisa. Ada yang anak pernah lihat video itu ya. Iya ada. Nah yang pakai video itu cadaran. Waduh ini, kamu pernah melakukan ini, berarti biar dosamu diampuni bayar 500 juta. Nggak tahu aliran apa itu, tapi kok pakai cadar itu yang bikin. Waduh ini. Iya. Nggak bisa, makhluk nggak bisa memberikan ampunan. Iya, ajizun, mereka itu lemah. Mereka itu tidak punya kuasa untuk memberikan ampunan. Thumma izharul iftiqar ila Allah bi su'alil maghfirah wa rahmah minhu. Kemudian setelah itu, dari lafaz yang ada ini menunjukkan seorang hamba itu benar-benar membutuhkan, fakir dia itu, sangat butuh terhadap ampunan dan rahmat Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni. Jadi hamba ini benar-benar sangat butuh terhadap ampunan Allah dan juga yaitu rahmat Allah. Tsumma tsana 'alaihi ta'ala bima yunasibul matluba wa hadza kamalud du'a. Setelah itu memuji Allah dengan Asmaul Husna yang cocok dengan permintaannya. Itu tadi Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, dan ini merupakan doa yang sempurna. Ya, karena tadi apa? Mengakui akan dosa-dosanya, kemudian butuh akan ampunan dan rahmat Allah, lalu memuji Allah dengan menyebutkan Al-Asma Al-Husna. Dan ini merupakan doa yang apa? Sempurna. Wa ma'a qauni siddiq afdal as-sahabah wa akmalahum ilman wa amalan wa huwa minal ashratil mashhud lahum bil jannah wa ma'a dhalik yuqalu lahu qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Jadi yang diajari oleh Rasulullah ini adalah seorang yang amat mulia, Abu Bakar As-Siddiq, afdhalus sahabah, sahabat yang paling afdal. Dari sekian sahabat yang paling afdal, yang nomor satu adalah siapa? Abu Bakar. Wa akmalahum ilman wa amala, ilmunya paling sempurna, amalannya paling sempurna, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Sudah dijamin surga ini. Itu pun Nabi mengatakan, "Qul," ucapkan wahai Abu Bakar.
berdoalah, mohonlah kepada Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Itu pun masih disuruh oleh Rasulullah agar membaca doa tersebut, yang mengatakan aku adalah orang yang banyak melakukan perbuatan zalim. Fahadha yadullu ala annahu yanbaghi lil mu'min an ya'tarif bitaqsir wa zulmihi li nafsihi. Ini menunjukkan seyogianya, selayaknya, sepantasnya bagi seorang muslim, seorang mukmin agar dia itu mengakui dosa-dosanya, mengakui perbuatan zalimnya, perbuatan zalim terhadap dirinya. Wa an yaquma maqama dzulli wal inkisar baina yaday rabbih. Lalu dia benar-benar bersimpu di hadapan Allah, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui dosa-dosanya, kemudian dia merasa rendah dan hina di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Jangan sampai hanya merendah kepada manusia biar dikasih apa? Dikasih apa? Kasih fulus ya. Rendah-rendah dikasih fulus. Ya, tapi tidak pernah sujud, ya, tidak pernah bersimpu di hadapan Allah. Maka seorang mukmin hendaknya dia mengakui dosa-dosanya, dan hendaknya dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza min a'zamil asbab fi qabuli du'aihi wa taubatillahi alaihi wa najatihi wa islahi qalbi. Karena kalau dia mengakui dosa-dosanya, merendah, menghina di hadapan Allah, maka itu merupakan sebab terbesar agar dikabulkan doanya, agar taubatnya diterima oleh Allah, dan agar dia mendapatkan keselamatan dan juga hatinya akan menjadi hati yang lebih baik, ya, hatinya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, doa ini luar biasa. Kalau kita amalkan, ya, tidak hanya sebatas membaca doanya, tapi tadi kandungan yang ada dalam doa ini yang berisikan pengakuan akan dosa-dosa, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, lalu memuji dan menyanjung Allah. Ya, ini luar biasa, doa yang amat sempurna. Masih ada waktu ya? Biasanya cepat kok, sekarang agak lama ini. Memang berarti berkah ini ya, barokah ini berarti waktunya ini. Luar biasa. Tapi kita lanjut kalau gitu ya. Masih kuat gak ini? Bang Ali kuat ya? Baik. Hadis berikutnya yaitu tentang kaifiyatus salam minas salati, yaitu kaifiyah salam, ya, kaifiyah membaca salam dalam salat. An Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridhai beliau menceritakan, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dahulu Nabi mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan seraya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, lalu menoleh ke kiri seraya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih.
Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, itu hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah membaca salam. Dan hadis ini qad ikhtalafat kalimatul ulama fi thubuti lafzati wa barakatuhu fi taslimati tsaniyah. Para ulama berbeda pendapat pada kata wa barakatuh dalam salam yang kedua. Ya. Apakah salam yang kedua itu juga ada tambahan lafaz wa barakatuh? Di sini ada perbedaan para ulama. Ya, falam yadhkurha Abdul Haq wa Ibnul Athir wa Zailai. Ya. Yang mana tidak disebutkan oleh Abdul Haq dan Ibnul Athir dan Az-Zailai, wa laysat fi tab'ati Muhammad Muhyiddin li Sunani Abi Dawud. Wa thabatat fi nuskhatil Hindiyah. Adapun dalam nuskhah Hindiyah itu ada lafaz wa barakatuhu dalam taslima tsaniyah, salam yang kedua. Wa fi tab'ati da'as wa qad takunu 'anil Hindiyah. Baik, jadi intinya di sini ada apa? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang lafaz wa barakatuhu pada salam yang kedua. Baik, dan ini pembahasan hadis ini lumayan panjang sebenarnya ini ya. Sangat panjang sekali. Baik, kita langsung pada faedah dari hadis ini. Dallati sunnatu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallim taslimatain an yaminihi wa an shimalihi. Sunnah menjelaskan, sunnah menunjukkan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 kali salam. Taslimatain, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Wa hadza marwiyun an jama'atin minas sahabati wat tabi'in, dan ini diriwayatkan dari jamaah sekelompok para sahabat dan para tabi'in. Kama dzakara dzalika Ibnul Munzir wa huwa qaulu Ibnul Mubarak wal Imam Ahmad wa Ishaq. Ya, jadi Nabi melakukan berapa salam? 2 kali salam. Ya, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Wa qad balaghatil ahadits fi itsbati taslimatain mablaghat tawatur. Hadis-hadis yang menetapkan bahwasanya Nabi itu melakukan 2 kali salam itu mencapai derajat mutawatir. Ya, haitsu rawa dzalika 19 sahabiyan. Karena yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut ya itu mencapai 19 sahabat. Berapa tadi? 19 sahabat. Kama dzakara dzalika fi nuzmi al-mutanathir wa sarada asma'ahum wa awsalaha al-mu'alliq ala subul salam ila 29. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 29. Ya. Kemudian ada juga hadis wa min dzalika haditsu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallim 'an yaminihi wa 'an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Ada juga hadis Ibnu Mas'ud yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu melakukan 2 kali salam, menoleh ke kanan dan ke kiri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada juga dengan lafaz seperti itu. Wa an Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddaihi. Kata beliau,
Sa'ad bin Abi Waqqas, dahulu aku melihat Rasulullah salam menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sampai aku melihat putihnya pipi beliau, kedua pipi beliau. Ya. Baik. Demikian pula itu tadi riwayat Imam Muslim. Wa 'inda Tabrani min haditsil Mughirah wa fihi wa kana yusallim 'an yaminihi hatta yura bayadu khaddihi al-ayman wa 'an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi al-aysar. Ya, sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya Nabi itu tatkala salam beliau menoleh ke kanan sampai terlihat putihnya pipi yang kanan, dan menoleh ke kiri sampai terlihat ya putihnya pipi yang kiri. Ya, wal masyhur fi madhhabil Hanabila anna taslimatain min arkanis shalah. Dan yang masyhur dalam madhab Hambali, dua kali salam ini termasuk rukun salat. Ya, termasuk apa? Rukun salat. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya salam yang kedua itu tidaklah wajib. Dan ini pendapat Al-Malikiyah, ulama Malikiyah, wa Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Baik, jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi apa? Dua kali salam hukumnya rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan salam yang kedua itu tidak wajib. Jadi yang wajib itu salam yang pertama. Tapi yang lebih berhati-hati itu adalah apa? Mencontoh Rasulullah. Tadi salamnya berapa kali Rasulullah? 2 kali, ya. Nah, itu yang kita contoh karena itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dari sisi riwayatnya itu juga lebih kuat, ya. Taib, mungkin ini sudah cukup ya. Oh, mana Bang Ali tadi? Berarti sudah habis maksudnya itu waktunya ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.